apa ya, maksudnya ikut campur. Oke. Karena aku sering kali kan cakap, kalau kamu udah cakap tak payah ikut campur. Terus kenapa kamu ikut campur urusan orang? Kenapa kamu urusan orang ini kamu lebih mementingkan urusan orang daripada kita punya urusan. Kita punya masalah pun orang tak ada ikut-ikutan, tak ada orang bantu. Sedangkan masalah kawannya dia ada masalah, ada apa, dia bantu. Ya intinya suamimu Maksudnya lebih orangnya, memilih teman-temannya daripada kamu. Itu aja sih. kalau Intinya, dia masalah semenjak sama aku, kalau masalah keuangan apa, dia kasih aku. Tapi maksudnya gini, aku tuh nggak boleh ikut campur urusan orang. Tapi sedangkan kawannya dia ada urusan, ada masalah, dia ikut campur, ujung-ujungnya aku yang kena. Paham nggak, Miss? Ujung-ujungnya kan kena gini. Kita tak ada masalah. Aku sama suami aku nggak ada masalah. Tapi kawannya dia ada masalah. Dia bantu. Nanti ujung-ujungnya aku yang kena imbasnya. contohnya? Aku yang kena. Contohnya gini loh. Contohnya gini. Ya. Contohnya kan aku sama suami oke, damai. Tak ada apa-apa. Ya. Terus kawan suami aku kan ada masalah. Ya. Maksudnya kan dia hamilin orang kah, terus kalau nanti kawannya itu mau jumpa itu Nggak denger aku Mbak suaramu. Nggak denger aku. Gini, kalau suami aku itu, maksudnya kan suami aku tuh sering ikut-ikutan kawannya. Kalau kawannya mau jumpa lonte kak mana itu ya, dia sering ikut. Tapi kan aku sering larang, sebagai aku istri kau ya, aku nggak suka kau ikut-ikutan masalah orang. Dia mau jumpa lonte, kamu apa, tak payah ikut. Kan aku cakap macam itu kan. Nanti ujung-ujungnya jadi masalah kan. Terus kawannya kalau mau keluar, mau apa, mau jumpa lonte, kamu jumpa perempuan, itu banyak anak aku. Tapi kan ya kadang aku bisa jagain dia biar dia nggak keluar. Kadang dia keluar, kalau itu nanti ujung-ujungnya itu aku yang kena imbasnya. Contohnya? Itu loh. Imbasnya apa? Contohnya Ya maksudnya kan jadi cicok gitu loh, jadi masalah itu loh, Miss. Ya kan kamu mempermasalahkan. Aku nggak tahu. Sebenarnya nggak ada Maksudnya masalah gini toh. loh. Sebenarnya kan nggak ada masalah toh. Masalahnya karena kamu mempermasalahkan. Gini, oke gini. Gini, aku nggak tahu ya apa yang dia pikirkan sama kawannya. Aku sama dia tak ada apa-apa. Maksudnya kawannya dia, ayo tak diajak ke sana jumpa itu perempuan, jumpa apa semua. Nanti nggak tahu dia yang diomongin ke sana, aku pun nggak tahu. Kembali lagi-lagi ngobrol kan urusan laki-laki. Kan kamu nggak perlu tahu. Kenapa kamu harus selalu tak ingin tahu apa yang dilakukan oleh suamimu? Pasal kawannya di sini itu nggak betul, Miss. Ya itu urusan dia, Mbak. Kan saya sudah bilang, itu urusan dia. Kalau kamu mau menerima dia, ya terima dia. Dengan pergaulannya yang toksik. Kalau enggak, kamu yang keluar gitu loh. Itu pilihannya dari kamu. Solusinya satu. Kalau kamu pingin tinggal di situ karena kamu nggak punya uang, pergi dari situ. Keluar dari lingkungan toksik. Tapi nyatanya kamu nggak bisa keluar, ya udah nikmatin aja. Itu aja, nggak ada solusinya. Karena lingkungan toksik. Iya, tapi kan maksudnya kan gini loh, Miss. Aku tuh nggak sukanya pasal kawan-kawannya dia itu nggak betul semua. Maksudnya kan kalau masalah kerjaan oke, aku nggak apa-apa ya. Kadang dia itu ibaratnya suami aku itu yang jadi umpan gitu loh. Ya urusan mereka, nyatanya mereka mau dan suamimu menikmatin gitu loh. Tapi kan ujungnya nggak dengar aku suaramu, Mbak. Maksudnya kan gini loh, Miss.
apa ya, maksudnya kan Ya gini loh, karena itu dia kalau kan ujung-ujungnya di kamu, ya udah jangan pertahankan rumah tanggamu. Pisah, selesai urusannya Mbak. Kamu yang terlalu memperpanjang menurutku. Kalau kamu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan suami, pergi selesai urusannya. Jadi kamu memaksakan diri suamimu agar sesuai dengan harapanmu. Nggak bisa, laki-laki nggak bisa dikontrol. Nggak bisa. Apalagi kamu cuma istri siri. Dia mau main perempuan, kamu tidak berhak marah sama dia. tapi aku tuh kadang aku tuh ya, padahal aku tuh udah tahu seluk-beluknya dia apa semuanya, aku tahu. Kadang aku tuh kasihan, padahal ya maksudnya kan almarhum ibunya dia Mbak, udah jangan pesannya. nyangkutin lagi sama almarhum ibunya dia. Dia yang memilih hidup ini. Kamu tidak berhak mengatur hidupnya dia. Itu aja sih menurutku. Kamu mulai tadi selalu memakai alasan tentang ibunya dia yang sudah meninggal dunia. Itu bukan tanggung jawabmu. Itu bukan hak kamu. Dia mau seperti apa, kamu tidak berhak melarangnya. Itu laki-laki, punya otak dan pikiran. Gak bisa kamu mengontrol dia. Kalau kamu suka, duduk diam dan nikmati. Kalau kamu tidak suka, pergi dari situ. Itu sebuah prinsip. Karena saya tidak mau nih jadi perempuan sudah tahu lingkungan toksik tapi kamu masih ada di situ. Kalau kamu merasa tidak sesuai, pergilah. Tapi kalau kamu banyak alasan, berarti diamlah. Itu prinsip. Ngerti nggak maksud saya? Karena tetap kamu selalu memakai alasan mertuamu titip lah ini, nggak ada hubungannya. Kalaupun dia hidup, dia tidak bisa mengontrol anaknya sendiri. Paham maksud saya? Iya, saya paham. Tapi kadangnya, Kenapa? tapi aku tuh kadangnya, aku tuh bingung, Miss. Aku mau balik, tapi aku nggak. Aku ada uang tapi kat rumah. Maksudnya kalau kesini kan aku gak pegang gitu loh. Ya pegang kalau cuma buat apa ya adalah gitu loh. Terus masalahnya di mana? Karena itu ya kamu cari uang, pergi dari situ dan bekerja terus pulang. Itu aja sih, gak ada solusinya sayang. Karena kamu mulai tadi itu bercerita bulet tetap di situ. Intinya kamu pengen pergi nggak punya uang, kamu tinggal di situ sakit hati. Ya usaha. Kamu kejar-kejar dia dari Singapura datang ke Malaysia dan kamu sekarang dilepaskan. Tapi kamu selalu bilang bahwa dia mencintaimu. Itu gara-gara temannya, bukan. Temannya tidak bisa mempengaruhi siapapun. Dia sendiri mau kok. Dia bukan anak kecil lagi. Paham maksud saya? Solusinya cuma satu. Kamu pulang atau kamu bertahan. Itu aja. Dan kamu pulang, kamu bilang nggak punya uang. Terus mau gimana? Kamu bilang punya uang tapi di Indonesia. Kirimkan ke Malaysia, itu bisa kok. Bisa. Halo, masalahnya di mana? Tapi Kamu punya uang bisa dikirim ke Malaysia. Masalahnya di mana sekarang? masalahnya itu gini loh, Miss. Aku tuh apa ya? Aku takutnya kalau aku pasal dia itu, ayo kawannya itu banyak lah kesini. Kalau aku keluar dari sini, Alasan sih Mbak aku menurutku. jalan kemana? Kamu selalu bilang takut kawannya. Apa sih yang kamu takutkan? Enggak lah, itu menurutku enggak lah, udah over. Aku boleh percaya sama kamu, tapi kalau kamu selalu mengatakan seperti itu, sekarang kendalanya ada di uang. Tadi bilangnya nggak ada uang, sekarang katanya kendalanya teman-temannya. Saya nggak tahu yang mana satu. Sebenarnya kamu bingung. Coba kamu diam dulu dan tanyakan pada dirimu apa sih yang kamu mau. Karena curhatannya nggak ada solusinya. Aku kasih solusi tadi pulang Kamu bilang nggak ada uang. Terus habis itu kamu bilang ada uang di Indonesia. Sebenarnya kalau kamu dari awal jujur enak banget. Aku tahu solusi yang apa harus kamu lakukan. Sekarang kamu diam dulu, istirahat dulu. Setelah kamu tahu apa yang ingin kamu katakan dan apa yang kamu mau, baru saya ada solusinya buat kamu. Paham maksud saya? Iya. Saya nggak ada solusi bagi orang bingung. Karena saya malah lebih bingung lagi dengarkan curhatanmu. Ngerti nggak? Aku ya di sisi lain, aku sama keluarga aku pun ya ibaratnya kalau kita anak pertama kan, jadi tulang punggung. Kita kerja semua udah dicukupin, udah apa, tapi kita nggak kelihatan. Ibaratnya cuma di matanya itu cuma uang. Di mata siapa? Betul. Keluargamu? Satu, aku
aku tuh bingungnya ke situ Miss Sebentar, sebenarnya. kamu itu sebenarnya banyak sekali masalah loh Mbak. Kamu lari ke Malaysia Aku tuh mengejar banyak, laki-lakinya. Miss. Mengejar laki-lakimu. Aku tuh banyak Miss. Tapi jangan Aku bohong tuh sama cukup saya ceritanya. Kamu ceritanya bohong sama saya. Kamu nggak bukan tulus. kalau Kamu nggak tulus. bukan Gini kalau loh Dok. Kalau kamu ceritanya tulus, enak kita ngikutin alurnya. Kamu tahu nggak, ulangi 4 kali ceritanya itu sama. Setengah jam ini kamu mengulangi ceritamu yang sama. Dengarkan rekaman itu lagi. Ceritanya sama 4 kali. Dan yang pertama, kamu itu bilang pengen pergi tapi takut sama temennya. Setelah kamu bilang nggak takut, kamu bilang nggak ada uang. Setelah kamu bilang nggak ada uang, katanya ada uang. Sekarang bilang ada uang, masalah dengan keluarga. Karena itu stay back, keep silent, gini stay loh back Miss, and keep maksudnya silent kan dulu. gini loh. Tenangkan dirimu dulu Mbak. Karena saya nggak ada solusi sayang. Tenangkan dirimu dulu, nanti telepon saya lagi. Apa sih yang ada dalam pikiran? Oke, makasih ya Miss. Terima kasih. Nanti coba. Oke, tenangkan dirimu. Saya nggak tahu harus ngomong apa Mbak. Intinya dia sendiri kebingungan dengan identitas dia sendiri. Biarkan saja kalau kayak gitu.